Malam ini kita bertemu dan niatkan semua kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan demi atau karena kita ingin kelak bertemu kembali di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan yang dilakukan kalau bukan niat untuk itu rugi. Kalau sekedar masuk surga saja, kalau tidak melihat Nabi Muhammad akan kurang sempurna. Surga tempat kesempurnaan. Akan tapi hendaknya semua dari kita kalau melakukan kebaikan niatkan semoga dengan ini semua kita kelak bisa bersanding dengan Nabi SAW. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban itu orang yang setiap hari melayani Rasulullah, sehingga setiap hari melihat wajah Nabi SAW. Setiap hari melihat wajah Nabi, melayani Nabi, kelihatan Nabi, dan riang gembira melihat Nabi itu, senang melihat Nabi. Suatu ketika mendapatkan kabar gembira kalau beliau itu akan menjadi ahli surga. Di saat mendengar kabar gembira bakal mendapatkan menjadi ahli surga, baru tersadar kalau dia itu bakal meninggal dunia. Dipikir hidup di dunia itu sudah hidup itu seperti itu, bisa melihat Nabi seterusnya nggak mati-mati. Jadi di saat diberi kabar mau masuk surga baru sadar kalau beliau itu bakal mati, menangis, susah, gelisah sampai sakit, hingga didatangi oleh Rasulullah SAW. Ditanya, ya Thauban, kenapa engkau sakit seperti ini? Bukankah engkau sudah mendengar kalau engkau akan menjadi ahli surga? Sayyidina Thauban menjawab, ya Rasulullah, aku dengar berita itu, dan selagi yang ngomong engkau pasti itu benar. Justru karena berita itulah aku menjadi gelisah seperti ini ya Rasulullah. Aku menjadi sakit seperti ini ya Rasulullah. Kenapa? Bukankah surga tempat kenikmatan? Iya ya Rasulullah, akan tapi yang aku sadari kalau aku di dunia seperti ini setiap hari aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Akan tapi setelah aku sadar aku harus mati, kemudian aku masuk surga, aku baru sadar apakah surgaku nanti bersamamu, bersama di surgamu, sehingga aku bisa melihat wajahmu setiap saat. Yang aku khawatirkan kalau ternyata surgaku Thauban ini adalah beda dari surgamu ya Rasulullah. Alangkah menyesalnya aku nanti ya Rasulullah. Sudah dapat kabar gembira masuk surga, hanya mikir nggak bisa ketemu Rasulullah saja sampai sakit ini. Inilah hendaknya dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita niatkan untuk bisa melihat bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Dan tidak mustahil tergantung hati kita. Dan Nabi SAW yang paling mencintai aku, yang paling banyak salawat kepadaku. Masalah ilmu belum jaminan kalau tidak diniatkan dengan ilmunya untuk sanding dengan Nabi. Makanya sambung hati, banyak niat untuk sanding dengan Rasulullah, sanding dengan Rasulullah, sanding dengan Rasulullah. Maka dengan begitulah niat. Mungkin orang awam sekali, tapi bisa saja dicari oleh Rasulullah SAW, digandeng oleh Rasulullah, mulai dari di padang mahsyar siratal mustaqim hingga di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka diniatkan perkumpulan semacam ini, apalagi ini di tempat yang mulia, masjid yang mulia, dengan para habaib, para orang mulia. Semoga ini benar-benar muqaddimah pertemuan kita. Semoga ini muqaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi SAW. Tapi ingat, sehebat apapun niat kita, tapi kalau akidah salah menjadi tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan akidah yang harus kita, malam ini kita sedikit mengupas akidah, tidak banyak-banyak, hanya kami kasih rambu-rambu saja. Akidah yang diridhoi oleh Allah, dan ini adalah pesan daripada salafun saleh, ulama dari masa ke masa, adalah akidah ahli sunnati wal jamaati yang ditandai dengan dua hal. Dikatakan likulli dinin asas, wa asasul Islam, agama Islam asasnya apa? Hubbu ahli baiti Rasulillahi wa hubbu ashabi Rasulillah. Ini rumus dua, jangan dipisah. Yang pertama adalah cinta ahli bait Nabi SAW. Yang kedua adalah cinta kepada sahabat Nabi. Ini rumus besar. Ya, tergantung kita bagaimana selama ini dengan sahabat Nabi dan bagaimana dengan ahli bait Nabi SAW. Ahli bait Nabi dimulai dari ashabul kisah, 5 orang yang bersama Nabi yang ditutup dengan kain kisah, yaitu Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian juga masuk di dalamnya ada azwajun Nabi, istri-istri Nabi.
kemudian juga daripada keturunan Nabi SAW, mulai dari Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini. Ini adalah ahli bait Nabi SAW ini. Kemudian sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini, makanya kalau bicara ahli sunnati wal jamaati sebetulnya sederhana, asalkan di lidah dan di hatinya sangat dekat dengan ahli bait Nabi dan sahabat Nabi, pasti dia adalah ahli sunnah wal jamaah yang benar. Selalu guru-gurunya membina bagaimana kita mencintai mereka secara benar. Sahabat Nabi sudah berlalu kisahnya, akan tapi dzurriyyah apa namanya, ahli bait Nabi sampai hari ini ada. Sahabat Nabi SAW sudah wafat. Sahabat Nabi sudah wafat, dan yang kita pegangi adalah jangan sampai setelah itu kita jauh dari mereka, mungkin dari mencaci para sahabat Nabi, mereka yang bersama Nabi SAW. Kemudian ahli bait Nabi SAW daripada keturunan Sayyidina Rasulullah SAW, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina sampai hari ini itu juga ahli bait Nabi SAW. Dan Nabi pernah berpesan waktu mencium Sayyidina Husain, Allahumma ini uhibbu Husaina, termasuk dalam riwayat juga Sayyidina Hasan juga, wa ahibbahuma wa ahibba dzurriyyatahuma, dan cintailah keduanya dan cintailah kedua keturunan dari keduanya. Ini juga harus kita fahami makna ini, kecintaan kepada ashab Nabi SAW, sahabat Nabi, dan kecintaan kepada ahli bait Nabi SAW. Akan tapi banyak godaan, mohon maaf, yang harus kita fahamkan, godaan, sehingga tiba-tiba kita masuk kebencian kepada sahabat Nabi SAW, tersesat kita. Atau mohon maaf ini, mungkin mumpung di depan habaib biar tasahih kalau salah ini nanti. Ada sebagian menjadi benci kepada habaib hanya gara-gara perilaku satu dua habaib yang nggak benar misalnya. Ini kan hanya gara-gara mungkin ada habib satu yang nyeleweng ini lalu dipukul rata. Oh, enggak begitu, jangan. Itu ya perilakunya, kita benci perilakunya. Akan tapi jangan menjadikan kita benci, kadang ada kedengkian. Nanti kita akan bahas bab dengki saja, sudah selesai nanti. Semuanya akan beres. Gara-gara kesalahan satu orang nih dipukul rata semuanya ini. Sampai akhir-akhir ini ada kebencian kepada Arab misalnya. Ini Arab adalah Nabi Arabi. Nabi adalah orang Arab misalnya. Nabi orang Arab. Bahkan kalau ada terlintas kebencian di hati kita karena sesuatu yang sambung kepada Nabi, mulai paling rendah adalah fasik dan bisa masuk bab kekafiran. Apapun misalnya, termasuk bajunya Nabi. Kalau Anda tidak bisa pakai baju seperti baju Nabi, tidak perlu mencaci, akan tapi pakai baju apa saja yang menutup aurat. Akan tapi jangan sampai kita itu mempunyai ketidaksukaan dengan apapun yang pernah dilakukan Nabi SAW. Dan ingat, semua yang sambung dengan Nabi menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Cara minum, cara makan, cara berpakaian, termasuk sahabat yang paling bagus sahabatnya Nabi, dan keluarga paling bagus keluarga Nabi, keturunan paling bagus keturunan Nabi SAW. Ini dari masa ke masa. Makalah muncul dari ini secara otomatis ini, karena nurani mereka, orang kenal Rasulullah pasti mencintai sahabatnya, kenal Rasulullah, mencintai Nabi, pasti mencintai ahli baitnya. Maka ini menjadi satu kelompok besar secara otomatis yang selama ini kita sebut dengan ahli sunnati wal jamaati. Barangkali pembahasan tadi bagi tentang identitas 5 itu hanya sepintas saja kita sebutkan, itu hanya untuk kalangan tertentu. Kita umumnya gambarannya semacam ini. Kemudian nanti akidah kita ahli sunnati wal jamaati, ada ahli sunnah wal jamaah kan tapi ternyata diselewengkan, mengajarkan kekerasan dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah adalah indah, akidahnya indah, tidak ngajak perang dan sebagainya. Dan itulah hikmah yang diajarkan Nabi, diambil oleh para salafun saleh di dalam menyebarkan dakwah Islam. Hingga lihat Indonesia dulu tuh agamanya apa? Agama Hindu dan Buddha. Bagaimana dari juru-juru dakwah yang dengan kelembutan membawa Islam yang lembut. Jadi Islam lembut itu bukan Islam di Nusantara, Islamnya Rasulullah, nggak usah Islam Nusantara, Islamnya Rasulullah itu Islam lembut. Jadi Nabi Muhammad itu datang dengan kelembutan, kemudian dibawa oleh orang-orang ulama-ulama, khususnya daripada ahli bait Nabi SAW, yang datang dari Gujarat, yang beliau adalah dzurriyyah Nabi, dan juga ada yang datang dari Hadramut, sehingga menyebar Islam ke Indonesia ini. Lihat, karena apa? Dengan kelembutan akhlak mereka. Karena itulah pendidikan dari Nabi SAW, dan itu manhaj ciri khasnya ahli sunnati wal jamaati, bisa masuk ke setiap kelompok golongan tanpa membuat reaksi, tanpa membuat keributan. Indah bagaimana seorang pendatang bisa menjadi menantunya raja, seorang pendatang bisa, masya Allah, itu kelembutan akhlaknya.
Itulah Islam yang diajarkan oleh salafun saleh, diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak menyebarkan Islam dengan pedang. Maka ini manhaj ahli sunnati wal jamaati. Ternyata manhaj ahli sunnati wal jamaati ini adalah indah, bukan sekedar perilaku, lidah juga begitu. Tidak ada cacian di dalam akidah kita, tidak ada olok-olokan, tidak ada agama mengolok-olok mencaci, tidak.